Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita kembali untuk belajar. Sebelumnya kita bersiap untuk berdoa. Silakan antum untuk berdoa masing-masing di rumah ya. Baik, untuk pelajaran sains kali ini Ustadz akan kemudian membahas yaitu materi yang berikutnya ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang kemudian banyak praktek juga ya kemarin tentang pemuaian dan juga penyusutan ya. Kemudian kita mengenal termometer, alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, bagi yang kemudian belum untuk tugas yang termometer itu silakan untuk segera dikerjakan, dan bagi yang sudah alhamdulillah ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu yang di modul 3 bahan material ya, tentang bahan material. Yang pertama ya kita akan membahas tentang pengelompokan benda padat, cair dan gas. Nah, kemudian kita akan mempelajari sifat-sifat benda dan kemudian pengelompokan bahan beserta sifat-sifatnya. Kemudian mengenal nanti perubahan wujud dan benda. Jadi antum nanti bisa mengetahui bagaimana benda padat, benda cair dan gas serta sifat-sifatnya. Nah, baik, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas." Yang artinya adalah, dan kami ciptakan besi yang padat, terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Terjemah Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sifat kuat pada besi tersebut. Nah, kekuatan yang ada pada besi dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, dalam pelajaran sains besi termasuk ke dalam benda padat. Nah, mengapa demikian? Karena besi memiliki sifat yang rapat, kuat dan keras. Sifat besi yang seperti ini sering dimanfaatkan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antum semua pasti juga pernah kan memanfaatkan besi. Nah, besi hanyalah salah satu contoh dari benda yang sering dimanfaatkan manusia. Masih banyak lagi contoh benda-benda lain. Setiap benda juga memiliki sifat yang khas. Nah, kita akan bahas yang A, pengelompokan bahan atau material. Nah, bahan atau material di dunia ini terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya sangat besar, seperti planet, matahari, dan sebagainya. Nah, benda-benda tersebut memiliki ukuran yang tempatnya masing-masing, memiliki ukuran dan tempatnya masing-masing. Nah, benda-benda tersebut juga terdapat dalam bentuk padat, cair, dan gas. Nah, bagaimanakah cara membedakan antara benda yang padat, cair, dan gas? Nah, benda padat jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat yang berbeda bentuk, maka benda tersebut tidak akan mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Ya, contohnya seperti halnya yang ada di gambar. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan antum kemudian simak video Ustadz yang berikut ini. Silakan. Pembahasan kali ini adalah benda dan sifatnya ya. Nah, berdasarkan wujudnya, benda itu dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Nah, kemudian dapatkah kalian itu menyebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di sekitar kita? Nah, jika antum semua perhatikan, di antara benda-benda itu memiliki perbedaan ya, memiliki ciri-ciri dan sifat masing-masing benda. Nah, kita uraikan masing-masing wujud benda tersebut. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat ada yang keras, ada yang lunak, dan juga ada yang lentur dan keras. Nah, adapun contoh dari benda padat yang keras adalah besi dan juga batu. Nah, benda padat yang lunak itu ada plastisin dan liat. Nah, sementara
antara contoh dari benda padat yang lentur dan keras, contohnya gelas plastik. Ya. Ini salah satunya. Nah, sifat-sifat benda padat. Yang pertama adalah memiliki massa. Yang kedua, volume selalu tetap. Ya. Jadi benda padat memiliki massa tertentu, yaitu antum bisa menambang benda padat di sekitar antum. Nah, yang kedua itu adalah benda padat memiliki volume yang tetap. Gitu. Karena volume benda padat selalu tetap, nah itulah sebabnya kita tidak memasukkan benda padat kepada ukuran yang lebih kecil. Nah, volume itu adalah ruangan yang ditempati oleh suatu benda, ya. Jadi volume benda dapat diukur dan dinyatakan dengan satuan milimeter atau milimeter kubik. Nah, kemudian berikutnya adalah bentuknya selalu tetap. Nah, jadi benda padat itu bentuknya tidak berubah, ya, jika dipindahkan ke tempat lain, seperti halnya penggaris, pensil, penghapus, gitu ya. Nah, ketika kita masukkan gitu ya benda-benda itu ke dalam gelas misalkan gitu ya, nah bentuknya tetap tidak berubah gitu ya. Nah, seperti yang digambar ini ya. Jadi pensil, penggaris, gunting gitu ya, ini bentuknya sangat tetap. Nah, berikutnya yang keempat, benda padat dapat berubah bentuk karena dipengaruhi oleh sesuatu. Contohnya misalkan plastisin itu dapat berubah jika kemudian ditekannya. Contohnya seperti bisa dibuat mobil mainan ataupun dibuat boneka. Nah, kertas juga dapat dibuat berbagai bentuk dengan cara dilipat, dan kain dapat dibuat dan dijahit seperti baju. Nah, demikian ya anak-anakku sekalian, penjelasan dari Ustadz terkait dengan benda dan sifatnya. Nah, jadi kan antum bisa mengetahui tentang benda dan juga sifatnya. Nah, yang tadi Ustadz jelaskan itu adalah pengelompokan untuk benda yang padat. Insya Allah nanti di minggu depan kita akan bahas tentang benda cair dan juga gas, ya. Sekian penjelasan dari Ustadz. Saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.